Halo adik-adik, hari ini kita belajar tentang hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti atau pengertian dari komunikasi? Jadi menurut Tubbs dan Moss dalam Mulyana 2005, komunikasi dikatakan efektif apabila orang berhasil menyampaikan apa yang dimaksudkannya atau komunikasi dinilai efektif apabila rangsangan yang disampaikan dan dimaksudkan oleh pengirim atau sumber berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkap dan dipahami oleh penerima. Selanjutnya, hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian dan penerimaan suatu pesan dari individu kepada individu yang lain yang disebabkan oleh faktor lingkungan maupun faktor fisik dan psikis dari individu itu sendiri. Hambatan dalam komunikasi menurut DeLaun and Ledner 2002 yaitu salah satunya pertama adalah perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa ini ketidakmampuan klien untuk berkomunikasi secara efektif dengan petugas kesehatan dapat mempengaruhi respon klien terhadap intervensi. Apabila kita sebagai asisten perawat adanya perbedaan bahasa, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia saja agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien kita. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Perawat harus menyadari pola interaksi tipikal pada berbagai budaya, dan setiap budaya menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Jadi ada bahasa Bali, bahasa Jawa. Diharapkan kita berkomunikasi menggunakan bahasa yang dimengerti oleh klien atau pasien kita. Selanjutnya gender. Pengirim, penerimaan, dan penafsiran pesan dapat bervariasi antara pria dan wanita. Selanjutnya ada status kesehatan. Komunikasi dipengaruhi oleh perubahan persepsi sensorik seperti hilangnya penglihatan atau pendengaran. Jadi, itu merupakan hambatan dalam komunikasi apabila kita menemukan seorang pasien dengan penglihatan atau pendengaran yang kurang. Selanjutnya, tingkat perkembangan. Tingkat perkembangan klien diperlukan dalam pemahaman pesan. Seperti anak kecil dan orang remaja atau dewasa tentu sangat berbeda dalam kita melakukan komunikasi. Selanjutnya, perbedaan pengetahuan. Perawat secara konsisten menilai tingkat pengetahuan klien untuk menentukan cara terbaik untuk memperbaiki defisit pengetahuan. Misalnya, ada pasien yang kurang atau adanya defisit pengetahuan, kita sebagai perawat menginformasikan kepada pasien atau keluarga pasien untuk kesembuhan pasien. Nah, selanjutnya jarak emosional. Perawat harus memelihara hubungan dengan klien tanpa memandang status mereka sehingga dapat mengurangi jarak emosional. Jadi kita sebagai perawat tidak boleh membeda-bedakan pasien dari suku, ras, ataupun agama. Selanjutnya emosi. Ketika perawat atau klien cemas, komunikasi dapat berubah atau berhenti. Nah, perawat harus berada dalam keadaan yang tenang untuk menurunkan kekhawatiran klien dan dengan demikian dapat meningkatkan kualitas komunikasi. Ya, kita sebagai perawat harus menurunkan ego dan emosi untuk tujuan penyembuhan pasien. Selanjutnya, khayalan. Perawat dapat menjaga diri klien dari khayalan dengan terus memperhatikan apa yang klien telah katakan dengan tetap waspada dan dengan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Nah, itu tadi hambatan-hambatan dalam komunikasi. Terima kasih sudah mengikuti video ini.